Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita waktu kita umur kita selalu banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mohon kepada Allah agar dijauhkan dari beberapa sifat-sifat yang dikeluarkan dari hati beliau, apalagi kita. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada sifat keraguan-raguan, wal hazan, dan sifat yang selalu di hati ini sakit. Hati ini sakit, hati ini gelisah, hati ini stres, masuk ke pikiran. Hazan itu sedih. Manusia itu Bapak Ibu biasa sedih, tapi jangan sedih terus. Manusia itu timbul bisa sifat keraguan-raguan, tapi jangan ragu terus. Rasulullah minta perlindungan kepada Allah daripada sifat yang tertanam di dalam hati, keraguan-raguan. Ragu-ragu berbeda kembali. Hilang sudah tulisannya. Dia nyetir mobilnya ragu-ragu gimana? Beloknya ragu-ragu gimana? Apalagi tertanam di dalam hati sifat keraguan-raguan. Kalau orang itu bersifat keraguan-raguan terus, jangan ngomong, membahayakan orang yang yakin. Dia ragu-ragu. Untung orang yang diomonginnya itu yakin. Tapi kalau orang yang diomonginnya itu juga timbul ragu-ragu karena omongan dia, berbahaya. Timbul keraguan-raguan. Kalau kita ngomong kepada orang yang kuat keyakinannya, yang ngomong tadi yang ragu-ragu akan hilang keraguan-raguan. Tapi kalau kita ngomong kepada orang yang kita sudah ragu-ragu, ngomong kepada orang menyebabkan orang ragu-ragu, berbahaya kita. Kita yang berbahaya karena kita membuat orang ragu-ragu, apalagi udah gimana. Contoh, guru ini sok sembahyang hebat, tunggu kita lihat kompas dulu. Coba kalau ragu-ragu kita ngomong seperti itu, yang ngomongin juga ragu-ragu, tetap ragu-ragu. Guru ini kita ya maksudnya pas lagi kan, kira-kira pas tanya kira-kira tidak boleh. Buka dulu hati itu, buka kompasnya apa? Buka dulu. Ada aja di hati kita tuh baik-baik, dibuat aplikasi kompas ada di situ. Berarti orang ini ragu-ragu bertanya kepada orang yang yakin. Kita buka kompas. Orang yang yakin menghilangkan keraguan orang yang ragu-ragu. Tapi ketika kita sudah ragu-ragu, ngomong kepada orang yang ragu-ragu, tidak terasa kita ragu-ragu ini merusak orang yang ragu-ragu, tambah ragu-ragu. Dia pintar beropini. Nah ini bahaya, hilang kalau sebab itu. Cari orang yang yakin. Yang tidak usah jauh-jauh. Ulun ini sering Pak Ibu ketemu dengan orang-orang. Ulun guru sudah menanyakan kepada beberapa orang guru. Ini membanding nih. Membanding ulun malas jauh. Ulun sudah menanyakan kepada beberapa orang guru. Kalau kita sudah menanyakan kepada beberapa orang guru, maka tanya sama ulun. Apabila ulun berseberangan menjawabnya, nanti ulun benturan dengan beberapa orang guru. Kalau ingin bertanya, bersihkan dulu papan tulis kotak kita.
insya Allah yang dijawab itu menambah kita yakin. Kalau kita sedang membuat tulisan di otak kita, tidak usah kita tanyakan kepada guru. Tulisan itu sia-sia karena kita sudah ada tulisan di otak. Jadi guru-guru syukri Allah ya Rahman. Mengaji tunakai seakan-akan kita itu membuat papan tulis yang kosong. Kita tuh mengaji lawan guru siapa? Anda akan dapat ilmu dari guru ini. Anda boleh bawalah papan tulis yang kosong di hadapan guru. Tapi kalau ikan sudah membawa papan tulis yang sudah ditulis, tidak usah ada masalah dengan papan tulismu. Papan tulis itu sudah ditulis, dia bawa kepada guru, minta tulisnya lagi, bisa nggak ditulisin? Maka akan muncul banyak keraguan di situ. Nah itulah bahayanya keraguan, apalagi tentang hukum. Tentang hukum adalah warisan itu guru bagus bagi rata kalau ada bagus. Warisan bagus bagi rata kalau guru ada bagus. Kenapa guru makan ada bagus? Bagi rata itu guru bagus, menurutnya bagus. Allah sudah menetapkan 1/8, 1/6, 1/2, 2/3, 1/4. Sudah Allah tetapkan. Supaya adil bagi rata. Kesalahan fatal kata-kata itu. Dia tidak sadar dia menentang Allah. Dia merasa paling benar dengan kata-katanya, tapi berseberangan dengan Allah. Tidak sadar dia. Ini aja lah Bapak Ibu. Supaya adil gue bagi rata. Ini anaknya berapa orang? Berangkat. Paling kecil sekolah apa? SD. Kemudian SMP. Kemudian SMA. Kemudian kuliah. 4 anaknya supaya adil sama jajannya gimana? Bapak Ibu, SD anaknya diberi duit berapa? Jajan. Berapa? Muka ada tinggal menjadi cucu berapa? 10.000. Bagi rata 10.000, SD 10.000, SMP 10.000, SMA 10.000, kuliah 10.000. Bagi rata gimana? Supaya adil bagi rata. Tidak sadar kesalahan fatal berakar di mulut orang-orang kebanyakan. Dia tidak sadar di mana tentang hukum Allah. Pemikirannya yang kuat daripada hukum Allah. Ini yang banyak terjadi pada ini. Coba hukum Allah yang dimunculkan. Pasti ada solusi, tidak akan ada kebingungan. Problem apapun besarnya di dalam hidup, hukum Allah yang dimunculkan. Pasti ada solusi. Ini yang berat-berat itu. Macam-macam sekarang baik. Suara-suara rekaman tentang haul berkumpul. Orang bertanding sewaan bola di sana. Orang bertanding sewaan. Ini bahayanya nih. Bertanding sewaan. Ulun ngomong apa adanya, ulun diam di mana juga. Alik dari siapa? Bilang sekumpul ya, ada pengumuman haul, orang tetap aja dalam senin, orang mau. Sudah tahu aja guru kita meninggal 5 Rajab, berarti 5 Rajab itu haul untuk keluarga. Kalau tidak bertepatan malam Senin, berarti kalau dia mau misalnya haulnya apa 5 Rajab itu misalnya malam Kamis, berarti orang haul kekeluargaan. Nah untuk umumnya kebetulan maulidan kalau aja hadir seminggu atau malam Senin, itu benar ini ya Allah. Ajukan orang-orang Samarinda, bujurkan, aku di mana aku aja ada tamu.
Orang mau meragu-ragukan orang yang ngomong. Kasihan orang waktu terbuang perjalanan jauh, duit, itu kasihan. Ada kasihan karena umatnya Rasulullah. Nah ini meragu-ragukan terus. Yang kedua, hazan, jangan sedih. Kita ini punya Allah yang Maha Kuasa. Kita ini punya Rasulullah yang paling mulia. Kita ini punya kitab suci yang tidak bisa ditandingi. Kita ini punya agama yang diridhoi. Kita ini punya sahabat orang-orang soleh. Dan kami mana sedih? Coba berpikir kita yang lagi hadir. Kita punya sahabat orang soleh. Kita punya sahabat orang soleh. Kita punya teman orang soleh. Kita punya kitab suci. Kita punya Rasulullah, kita punya Allah, kita punya agama. Sedihnya itu dari mana? Orang itu gue apabila melihat ulun gue membuang muka. Kenapa malah kepo sama orang? Biar ada masalah sama dia, enggak ada gue. Tapi dia apabila berpapasan membuang muka, enggak apa-apa. Biarkan aja. Kita nggak bisa memaksa orang baik dengan kita. Kita baik ada aja orang jahat dengan kita. Angkat tangan yang hadir-hadir. Pian baik dengan orang. Ada enggak orang jahat sama sampean? Ini dulu, tidak ada umur-umur. Yang berusaha hidup ini baik dengan siapapun. Ada enggak ada orang jahat sama sampean? Ada enggak jahat orang sama sampean? Ada. Terima kasih atas kejujurannya. Pian-pian yang hadir ini Pak. Pian berusaha baik dengan orang. Ada enggak orang jahat sama sampean? Sama ibu. Berusaha baik tetap dipandang orang jahat. Kalau sudah begini kehidupan, kita jangan dipermainkan dengan kehidupan. Kita mempermainkan kehidupan. Memang hidup di kadang-kadang senyum, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang kita itu Bapak Ibu menitiskan air mata, kadang-kadang tertawa. Memang kehidupan kayak itu, benahi kehidupan. Kita permainkan kehidupan, bukan kehidupan mempermainkan. Jangan sedih. Sedih bisa, jangan berkepanjangan sedih. Cari solusi, masih ada jalannya. Idza sadaqal azmu wa la sabil. Apabila kuat tekadnya, Allah carikan jalan keluarnya. Ini nang buntu tepung bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Nang buntu tepung bapak arasan buntu. Buntu jalannya buntu, buntu. Coba sama-sama mencari jalan keluar, sama-sama mencari titik temu, sama-sama berpikir, jangan menyalahkan. Yang menyalahkan juga salah, yang disalahkan juga salah. Pokoknya guru itu, pokoknya itu masalah. Pokoknya itu guru itu. Habis pokoknya buntu itu guru itu. Guru hendak maaf. Nang yang jujur itu guru kan boleh kalah. Yang salah guru harus mengalah. Bukan yang jujur guru mengalah. Kasih karena kita dalam kebenaran. Kayak ini jangan. Guru ambil contoh. Nang hadir-hadir nih, ibu-ibu di belakang dinding ini penting. Dia bermobil berpapasan. Dia ini dalam jalan ini jalan jujur. Ada mau ambil jalan kurang itu aja. Bujur pada dia. Ada mobil mengarasi bakal karasan enggak? Kalau terjadi tabrakan membaiki. Apakah orang benar selalu mengarasi? Enggak. Apabila kita dalam kebenaran, ini orang yang karas. Kita mengalah. Kita selamat orang yang karas.
Ada selalu orang benar itu harus kita awasi. Nah, jujur itu harus kita awasi. Kita ini nyetir mobil, jalan kita diambil orang, mana sih orang baik mana? Kadang-kadang harus kabar aspal juga, jujur kaya. Nah, itu hidup sepanjang kayak kalau bakal karasan, kedua nggak bingkel, orang hidup. Mobil orang dari asuransi. Berapa waktu tersita nunggu mobil baik? Nah itu ya kehidupan baik. Di jalan kita nih jujur. Apalagi minta maaf nih ibu-ibu dan juga dindingnya. Maaflah ibu-ibu lah. Kalau ini di jalan hidup banyak di jalan. Kadang-kadang di binian ini dipikir salah ya. Ratingnya belum kanan sama kiri. Memang main si Acel ini. Nah, minta maaf ibu-ibu lah. Alasannya, ngarannya bibinya nih kalau dikarasi, proposnya tadi yang dimamai Acel di pasar. Ada senjata hubungannya nih. Nah, maaf ibu-ibu lah. Ini lalakian yang bagus tuh buat ibu-ibu. Lalakian yang bagus tuh ada mahal lagi. Lalakian yang bagus tuh apabila sudah emak-emak tuh kayak ini ada mahal lagi. Uyuk tuh sudah mahal lagi. Ini minta maaf ibu-ibu ya. Karena kalah kalau kita berpandai lawan bibinya itu kalah kita. Ini minta maaf bah guru menembak ya sebujur. Karena bibinya ini maaf ibu-ibu sayang kalau ya. Bibinya ini katanya membuka lembaran lama. Lelaki ini memikirkan lembaran baru. Ulun hendak kabar dinding itu ngaku. Jujurlah bapak-bapak bibinya itu katanya membuka lembaran lama. Nah, ibu-ibu bujur juga. Bujurlah bapak-bapak. Nah, ibu-ibu di balik dinding, bujur pada bu. Nah, kajar. Ada kan? Nah, ketujuh bukan lembaran lama. Ketujuh. Lalu lelaki yang dia hendak berburik pula, kalau lembaran lama rasa mulia kepala. Hanya lelaki ini kadang-kadang gue ibu di kepala tuh preskernya. Ini kasihan dulunya. Yang tahu ibu-ibu, belum sayang. Lepas lelaki yang kehidup, lepas bibinya enggak. Lelah perempuan kehidupnya lelah laki-laki kan? Itu nang di parak dinding tuh bapak-bapak duduk tuh, aja udah ibu. Perempuan tuh apalagi dia hamil, kurang guring. Ya kurang guring. Kemudian apalagi masa menyusui 2 tahun. 2 tahun, masa menyusui 2 tahun. Urusan rumah, kalau laki udah tapi paham. Secara lahiriah dan kenyataan ibu-ibu lelah perempuan, tapi secara pemikiran lelah laki-laki. Jujur, secara pemikiran lelah laki-laki, secara kenyataan lelah perempuan. Kenapa? Laki-laki itu memikirkan kayak biniku supaya sehat.
Laki-laki itu boleh memikirkan gimana anak-anakku supaya sukses. Laki-laki itu memikirkan gimana supaya rumah tangga cukup. Laki-laki itu memikirkan gimana biaya anak sekolah. Laki-laki itu memikirkan jadi orang anu teh umbang pemberi, memikirkan kayak apa supaya beli ada yang bawa. Itu gue pemikiran laki-laki. Laki-laki ini terkuas pemikirannya kalau ibu. Tapi bapak-bapak, pemikiran kita pula tergantung. Ada yang menenangkan pula. Karena di rumah datang ke rumah, untungnya nang kayak lalatupan. Nah, ini yang bujur harus ya. Mulutnya seperti lalatupan, karena lembut bini ini. Laki sudah datang, uyuh sudah. Sekalinya orang berumah tangga, bininya lalatupan, lakinya mercon. Makanya balawan itu meledak badai. Nah, kembali lagi ke ibu. Ayo, nih, hazan, jangan sedih, cari solusi. Yang ketiga, jubun, nggak berani menyampaikan. Perlu ada solusi. Takutan menyampaikan. Wal bukhul bakhil. Nah, yang kelima, ajas lemah. Di antaranya bisa lemah kita nih Pak Ibu, salah memilih teman. Maka teman yang keempat yang perlu kita cari, jangan bersahabat, berteman dengan orang yang tamak dengan dunia. Serakah, tamak, rakus, ambisi. Yang keempat, kan kita kan teman itu bisa melemahkan kita juga. Orang pernah diundang Bapak RT, belum disebut daerahnya. Guru bisakah pian menghadapi debat di guru pian hadir guru debat guru ini di kampung kami guru ada pengajian menyimpang. Jar ulun kalau pengajian menyimpang adakah videonya dulu? YouTube-nya kan masuk ke YouTube pengajian itu ada guru jangan menuduh orang pengajian yang menyimpang dulu pengajian itu. Kirimi Pak RT, kirimi 5 video. Malam itu sampai 2:30 memahami maka satu video ini dulu. Sasaknya, sasak 2:30 selesai. Belum simpulkan 5 video tadi. Besoknya orang telepon Pak RT, sasak PRT, hati-hati kalau begini. Kalau sasak kalau anak guru udah hadir, debat guru di majelis taklimnya, lu nggak mau debat kecuali undang. Satu. Yang kedua tokoh masyarakat hadirkan, guru di situ hadirkan, Pak RT sekitar kampung pian hadirkan, Ababin hadirkan, MOE hadirkan, yang atau yang mewakili. Apabila itu tidak dihadirkan, ulun tidak mau. Kenapa? Pertanggungjawaban ulun keselamatan ulun pulang dari tempat itu siapa yang menjawab? Kesepakatan ketemu lagi. Ulun hubungi kawanan. Nah, ini kawanan. Kalau menyebut siapa orangnya. Guru Udin berpikir-pikir dulu keselamatan dia. Berpikir-pikir dulu keselamatan dia. Kita ini undang atas nama undangan. Nanti kan terjadi dialog. Debat itu kan jangan dialog. Niatnya itu dulu. Ini pengikutnya sudah 300-an lebih. Guru-guru di sekitar itu bilangnya begini-begini. Pak RT hubungan sama ulun bagus. Pak RT minta gimana? Ulun kena kawal guru karena ulun tidak punya kemampuan memahami pahaman ini. Awal ulun pun melemahkan ulun. Jangan kalau bisa guru mau ulu di pikiran.
Ikan harus sayang kalau umat Rasulullah sampai ulun jawab, kalau ikan seperti kita berpikir, aku tadi ikut pendapat lagi, berilah lagi. Jangan nyata ini, nah, guru bin sudah dipahami, sudah diteliti, sudah ini. Ulun mendukung, ulun hadir nanti. Nah, nyaman, ini ada mau pikiran. Jangan membuat diri dia tidak selamat. Di pikiran ini nanti kalau menyebar, membesar bahaya ini. Alhamdulillah, baik. Dia akhirnya mau hadir. Kali ini dia melanda berusaha kita sahabat, kita beda pemikiran. Aku memikirkan ini pengajian menyimpang, kalau menyebar sulit ini nanti dibubarkan. Kalau sudah kuat, banyak basisnya sudah kuat. Ini sebelum berkembang di kampung itu, nah, supaya orang kampung di situ selamat. Yang kita pikirkan ini keselamatan orang kampung. Dan sesuai prosedur ketika kita hadir, karena diundang. Yang salah itu kita timbul dan datang mengatakan orang sesat tanpa diundang. Nah, ada Bapak Ibu, maaf, berisi kawan itu melemahkan perjuangan, melemahkan dakwah, melemahkan mengerjakan kebaikan. Bisa Bapak Ibu terjadi seperti itu. Orang apabila orang linya kuat, keilmuannya cukup, keberaniannya ada, dukung. Kalau ini kayak apa dulu itu yang jangan bersahabat orang yang serakah amat, yang dimanfaatkannya. Ini penting nih Bapak Ibu. Jangan bersahabat orang yang serakah amat. Bersahabatlah orang yang menemani kita di setiap permasalahan dan dia sanggup mencarikan solusi. Tujuan Bapak Ibu, hidup kadang kalau cara kita, kadang-kadang kita hidup harus minta pendapat. Rasulullah yang diberi Allah wahyu saja mengajarkan kepada kita kumpulkan sahabat kita dulu. Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu selalu di dalam bimbingan Allah. Jibril datang membawa wahyu. Rasulullah pun kadang-kadang minta pendapat dengan sahabat. Coba orang paling mulia seperti itu. Cari teman yang tidak memanfaatkan dia. Kalau sudah serakah amat rakus yang dimanfaatkannya. Setelah kita Pak Ibu tumbang ditinggalkannya. Dia berteman kalau punya keuntungan dari dia. Masa bodoh dengan temannya. Apabila tidak ada manfaatnya lagi, tinggalkannya teman itu. Sebelum tidak dijadikan teman, hati-hati berteman. Mungkin dengan hadir-hadir ini bisalah kawan kawan seperti itu. Ayo cari kawan yang kita dapat solusi dari problem kita. Belum tentu yang sama. Kita hidup ini pasti masing-masing punya problem. Kalau dia memanfaatkan dia, cukup sekadar perlu. Selesai keperluan, selesai pertemanan. Bukan pertemanan yang selamanya. Apabila ada teman yang bisa mencarikan solusi, bukan erat-erat. Jadikan dunia teman kita untuk kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Maaf, kalau kita tidak seperti itu, mungkin teman kita itu berbeda. Dia akan pindah dan dia dirangkul oleh orang lain. Ulun kan sering ngomong, tuh guru hunting itu, Allah ya guru. Waktu kami Pak Ibu dikirim ke Peramasan, dakwah ke Peramasan, sakit jalannya orang ya. Guru hunting waktu itu jadi wakil bupati. Ikam Dinlah berangkat ke Peramasan, Ikam Awan Ansya Allah berangkat ke Peramasan.
Akhirnya Pak Ibu itu ya jujur dia pun tersambung hutan gunung atas dulu hanya ada sinyal. Saya sanggup di kampung ini jam 9 mati sudah listrik Pak izin setel. Masa waktu itu, oh ini kira-kira nyaman aja jalannya sebenarnya. Akhirnya ulun kan aku keluar dari sanggup di sini. Ikam mengabdi dulu gak mau dalam pedalaman, nyaman tahu orang gak mau itu apa. Bulik pulang Pak Ibu ini hari yang enggak sanggup di situ. Apa sih? Ulun bahaya, pengajian bulan syukur. Mau di situ ulun untuk ilmu apa menyampaikan ilmu aja. Mau ulun jadi martabat menyampaikan ilmu bisa untuk ilmu bisa. Ulun percaya ulun kayak yang bagus. Oh, ternyata itu kan tetap aja sudah di martabat. Aku memikirkan mau kawanan mau ke ubi nih atau kurang dayak yang sana memang saya memikirkan bulik. Untung ulun kejadian di situ. Supaya ada memikirkan diri kepikiran tak mengenal hubungannya tuh supaya ada tuan guru gitu. Sebab kalau ada dibiarkan di situ keadaan tuan guru itu daerah Kabupaten Banjar bahwa aku ini diamanahi masyarakat Kabupaten Banjar di wakil. Kalau aku kena pulang ke akhirat, tanya Allah Taala agama yang kita pikirkan waktu memimpin apa? Apa sumbangsihmu di ketika memimpin untuk agamamu? Hei, para pemimpin, ditanyai, apa sumbangsihmu selama kamu memimpin? Apakah jadi wakil atau tidak? Untuk agamamu, apa perjuanganmu? Rasulullah itu memimpin, memikirkan kemakmuran juga, memikirkan pembangunan juga seperti Masjid Kuba. Rasulullah meletakkan bentuk pertamanya seperti Al-Qah untuk orang Madinah, bagi seperti Mekah, Makkah. Rasulullah itu ahli juga aspek bangunan, tapi keagamaan Rasulullah dipikirkan. Maaf bukan pemimpin, dan kalau kamu memikirkan agama dia waktu memimpin bisa dikira Allah Taala. Bukan hakim kita ngomong orang ini dulu lihat bapak ibu. Nah ini yang penting, cari teman sahabat yang tidak memanfaatkan dia. Apabila kita minta pendapat ada terus solusinya, itu tanda orang ini sayang benar luar biasa. Problem-problem dalam kehidupan itu ada dengan pendapat sihir, ada jalan keluarnya. Cari teman yang seperti itu. Kalau memanfaatkan dia berpendapat yang menguntungkan dia, bukan menguntungkan dia. Ibarat semut, ada gula. Selesai gula, ada semut, ada gula. Ada semut, ada gula. Kalau ada gula lagi, sama kita dakwahnya, pakai referensi lah. Ini. Ingat loh waktu apa saya banyak Pak Ibu yang perlu sampaikan karena salah bersahabat dimanfaatkan. Baik harta kita, tenaga kita, pikiran kita. Aku hanya untuk ingat. Sedangkan ini ada tahun-tahun kita. Itu ada Pak Ibu, minggu depan kita akan bahas. Tapi minggu depan kita sisihkan manakib guru al-alim al-alamah al-alim bidan Syekh Zaini bin Abdul Wahid. Insya Allah minggu depan lagi kita bahas. Mungkin boleh minta maaf minggu depan itu Pak Ibu boleh tidak bersalaman lah, boleh langsung beli. Oleh deretan juga karena belum di rumah ada manakib juga. Belum langsung kepada warga beli ini. Deretan anak buruk supaya macam. Insya Allah bahkan deretan banyak hujan baru banyak hujan. Insya Allah. Mudah kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Ya kalau ya kalau setahun
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات بهذا المجلس صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، واقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين، واقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين، واقضي حاجاتنا واقضي حاجة الحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.